Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Sebelumnya, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, nggih? Baiklah, ayo silahkan dipersiapkan buku paket dan buku tulisnya. Hari ini kita akan membahas materi tentang neraka di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, di dalam materi kali ini kita akan membahas beberapa poin-poin. Di antaranya pengertian neraka, dalil Al-Quran dan hadis tentang neraka, calon-calon penghuni neraka, dan nama-nama neraka. Oke, kita mulai dari yang pertama, tentang pengertian neraka. Anak-anak, pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan kata neraka? Atau mungkin kalian sudah pada tahu apa itu neraka? Ya, benar. Seperti yang dikatakan oleh teman kalian tadi. Kata neraka itu berasal dari bahasa Arab dengan istilah nar. Kata itu di dalam Al-Quran mengandung arti api dan neraka. Jadi dapat dikatakan bahwa neraka itu adalah tempat penyiksaan yang berisi kobaran-kobaran api yang sangat panas yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, yang diperuntukkan orang-orang yang berbuat segala macam bentuk dosa ketika di dunia. Materi yang selanjutnya adalah dalil Al-Quran dan hadis tentang neraka. Nah, di dalam sebuah riwayat hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala narakum hazihi ma yuqitu banu adama juz'un wahidun min sabina juz'an min nari jahannam. Qala wallahu innakani likafiyatin qala innaha fuddalata alaihi bitis'atin wa sittaini juz'an kulluhunna mislaki roha, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, api yang biasa kalian nyalakan merupakan satu bagian dari 70 bagian panasnya neraka jahanam. Ya Rasulullah, demi Allah jika memang demikian sungguh api dunia cukup panas, berkata Rasulullah, tetapi sungguh api neraka jahanam 69 kali lebih panas dibandingkan api dunia, yang masing-masing bagian sama panasnya dengan api dunia. Di dalam Quran surat Al-Mulk ayat 6-7 yang berbunyi, Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir idza laqu fiha sami'u laha sahiqan wa hiya tafur, yang artinya dan orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam, dan itulah tempat seburuk-buruknya tempat kembali. Apabila mereka dilempar ke dalamnya, mereka terdengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara. Kandungan surat Al-Mulk ayat 6 dan 7 tersebut adalah bahwa neraka itu merupakan tempat kembali yang paling buruk bagi manusia. Dari ayat ini juga digambarkan bahwa apabila mereka dilempar ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara. Nah, ketika para calon penghuni tersebut dilempar, sebegitu pedihnya siksa hingga mereka mengeluarkan api yang sangat besar untuk menyambut para calon penghuninya. Di sini juga digambarkan bahwa para calon penghuninya tersebut mengeluarkan sebuah suara seperti erangan kesakitan ketika mereka akan hendak dimasukkan ke dalamnya. Untuk materi yang selanjutnya adalah calon-calon penghuni neraka. Sebagai seorang yang beriman, tentu kita tidak menginginkan tempat kembali kita kelak adalah di neraka. Neraka adalah tempat pembalasan bagi manusia yang senantiasa berbuat dosa semasa hidupnya hingga tiba masa ajalnya. Namun jika mereka sempat bertaubat atau mereka sempat insaf dengan perbuatan yang telah dilakukan semasa hidupnya, maka bukanlah termasuk calon-calon penghuni neraka.
Nah, dalam hal ini Allah melalui firman-Nya menegaskan bahwa neraka itu disediakan untuk orang kafir, musyrik, munafik, murtad. Nah, siapakah yang dimaksud? Apakah ada yang tahu? Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah orang kafir. Kafir yang dalam arti di sini adalah orang yang mengkufuri nikmat Allah atau tidak mau bersyukur. Jadi orang beriman yang dikatakan kafir itu ialah orang yang tidak mau mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dan yang kedua adalah orang musyrik. Orang musyrik ialah orang yang menyekutukan, mempersamakan Allah dengan sesuatu. Sedangkan perbuatan musyrik itu disebut dengan syirik. Yang ketiga adalah munafik. Ialah antara ucapan dengan hatinya tidak sama. Dalam hal ini, di dalam bibir mengaku beriman, namun di dalam hati ia ingkar. Dan yang keempat adalah orang murtad. Ialah orang yang keluar dari agamanya. Murtad biasanya disebabkan oleh perbuatan syirik yang menyangkal dan mempermainkan agama. Yang kelima adalah orang yang bergelimang dosa yang besar. Ialah orang yang semasa hidupnya perbuatan dan perilakunya senantiasa melanggar syariat-syariat agama Islam. Dan dia belum sempat bertaubat atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga membuat dia menjadi calon penghuni neraka. Untuk materi yang terakhir adalah nama-nama neraka. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa orang yang masuk ke dalam neraka ini ada dua macam. Yang pertama, orang yang masuk neraka sementara, dan yang kedua, orang yang kekal abadi di dalam neraka. Nah, siapakah itu? Seorang muslim selama dia dikatakan masih muslim, walaupun dia melakukan dosa besar, selama dosa tersebut tidak membuatnya keluar dari agama Islam, maka dia tidak akan kekal di neraka. Orang musyrik dan orang kafir adalah orang yang kekal di neraka. Nah, terdapat 7 pintu neraka dengan tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Yang pertama adalah neraka Jahim. Neraka ini diperuntukkan untuk orang-orang musyrik atau orang yang menyekutukan Allah. Sesembahan mereka akan datang dan menyiksa mereka. Seperti contoh orang yang menyembah sapi di dunia, maka sapi tersebut akan menyiksa orang itu. Dan yang kedua adalah neraka Syakor. Neraka Syakor adalah tempat bagi orang-orang yang munafik atau orang yang tidak mau mentaati perintah Allah dan Rasul. Neraka Syakor ini siksaan atau api yang akan membakar kulit hingga ke tulang-tulangnya. Yang ketiga adalah neraka Lazza. Neraka Lazza adalah tempat bagi para pembangkang dan orang-orang yang berpaling dari kebenaran Allah akan menjadi penghuni di dalamnya. Api atau siksaannya itu bergejolak, akan membakar dan mengelupaskan kulit manusia. Dan yang keempat adalah neraka Hutomah. Neraka ini diperuntukkan untuk orang yang suka mengumpat, mencela, dan orang yang suka menimbun harta kekayaan dan menghitung-hitungnya. Nah, mereka enggan untuk berinfak, bersedekah, dan membayar zakat. Allah akan menyiksa mereka dengan menguliti dan mengelupaskan kulit muka mereka dan membakarnya. Di neraka Hutomah ini, harta yang mereka kumpulkan akan dibakar dan diminumkan sebagai siksa. Demikianlah Allah membahas orang-orang yang serakah. Yang kelima, neraka Syair. Neraka Syair adalah tempat bagi orang-orang kafir dan orang yang memakan harta anak yatim. Di dalam neraka ini terdapat ular, kalajengking, dan berbagai jenis binatang buas lainnya. Dan yang keenam adalah neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah ini merupakan tempat bagi orang yang timbangan amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikan selama hidup di dunia. Mereka melakukan banyak dosa dan enggan untuk bertaubat hingga tiba masa ajalnya. Dalam neraka ini terdapat api yang sangat panas sebagai balasan terhadap orang yang demikian. Yang ketujuh adalah neraka Jahanam.
Neraka jahanam merupakan neraka yang paling berat siksaannya, tempat yang disediakan bagi orang kafir dan orang yang musyrik. Orang kafir dan musyrik akan kekal di dalamnya. Nauzubillah min dzalik. Nah, anak-anak, setelah mempelajari materi tadi, tentu kalian tahu betapa pedihnya siksa api neraka itu. Maka dari itu, hendaklah kita senantiasa untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, untuk materi yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua, nggih? Untuk tugasnya adalah menghafalkan ayat Al-Quran dan hadis yang tadi sudah kita pelajari. Dihafalkan saja dulu, disetorkan di akhir semester. Nah, karena waktunya sudah habis, pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Terima kasih atas partisipasi, semangat, dan senyum ceria kalian. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Semoga minggu depan kita dapat berjumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.